Oke, untuk definisi, aneurisma adalah suatu dilatasi dinding arteri yang biasanya terlokalisir. Berasal dari bahasa Yunani yaitu aneurisma yang berarti pelebaran. Sedangkan aorta abdominalis adalah arteri terbesar di rongga perut yang berasal dari ventrikel kiri yang merupakan cabang utama dari asal mula sistem arteri sistemik. Untuk true arterial aneurysm adalah pelebaran atau dilatasi arteri yang terlokalisasi dan permanen dengan peningkatan diameter 1,5 kali atau lebih dari 50% dibandingkan dengan diameter normal dari arteri yang bersangkutan. Aneurisma aorta abdominalis itu berukuran diameter aorta minimal yaitu 3 cm. True aneurisma itu merupakan dinding aneurisma yang terbentuk dari sebagian dinding pembuluh darah yang bersangkutan. Untuk klasifikasi dari aneurisma itu ada 3. Yang pertama itu ada aneurisma fusiform yang merupakan bentuk dilatasi sirkumferensial yang lebih sering ditemukan. Lalu ada aneurisma sakular yang berbentuk seperti kantong yang menonjol keluar yang berhubungan dengan dinding arteri melalui suatu leher yang sempit. Lalu yang ketiga itu ada aneurisma dissecans yang merupakan hematom intramural yang mempunyai hubungan terbuka dengan arteri. Juga ada pseudoaneurisma yaitu akumulasi darah ekstravaskular yang disertai dengan distruksi ketiga lapisan pembuluh darah di mana dinding aneurisma palsu itu dibentuk dari trombus. Ini untuk epidemiologi dari aneurisma, ruptur aneurisma aorta abdominalis ini merupakan penyebab kematian tertinggi ke-15 di Amerika Serikat yang secara keseluruhan mortalitas akibat ruptur aneurisma aorta abdominalis ini mencapai 80 sampai dengan 90%. Selanjutnya untuk etiologinya ada 5. Yang pertama itu karena degeneratif. Itu biasanya aterosklerotik yang merupakan faktor risiko yang mempercepat proses degeneratif ini adalah intensitas dan juga durasi dari merokok. Yang kedua itu ada inflamasi sebanyak 5%. Ini mengacu pada aneurisma dengan komponen inflamasi yang berlebihan dan juga sering memicu reaksi fibrotik di sekitar aneurisma. Yang ketiga itu ada infeksi sebanyak 2%, disebabkan biasanya oleh bakteri seperti tuberkulosis, sifilis. Kalau untuk jamur itu biasanya seperti Candida dan juga Aspergillus. Lalu untuk virus biasanya itu disebabkan oleh cytomegalovirus. Yang keempat itu ada trauma sebanyak 1%. Karena perforasi arteri yang menghasilkan penahanan lokal perdarahan dari perdarahan yang tidak terkontrol. Yang kelima itu ada karena genetik, locus MHC DRB1 yang merupakan insiden dari 5% pada populasi umum menjadi sekitar 20 sampai dengan 30% pada saudara laki-laki dari pasien aneurisma. Ini menunjukkan hubungan keluarga yang signifikan. Selanjutnya untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik dari aneurisma aorta abdominalis. Sini untuk keluhan utama, di sini terdapat benjolan dan teraba keras dan juga berdenyut, benjolan di perut. Lalu untuk riwayat penyakit sekarang, pasien ini datang ke Polibedah Vaskular Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad dengan keluhan adanya benjolan di perut dan berdenyut yang muncul sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien ini juga mengeluhkan sulit tidur, tidak bisa beraktivitas, bahkan tidak bisa duduk. Nafsu makannya menurun, mual muntah disangkal oleh pasien, BAB dan BAK tidak ada keluhan. Untuk riwayat penyakit dahulu, sini pasien mempunyai riwayat penyakit hipertensi yang baru-baru ini diketahuinya, tidak mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus dan jantung. Untuk riwayat penyakit keluarga, di sini keluarga tidak ada mengalami keluhan yang sama, tidak ada yang mengalami penyakit diabetes mellitus, jantung dan juga hipertensi. Untuk riwayat pekerjaan, sosial, ekonomi dan kebiasaan. Untuk konsumsi alkohol, pasien itu tidak ada. Di sini pasien mempunyai riwayat merokok yang baru berhenti sejak 1 bulan yang lalu. Pasien ini merokok sejak usia 30 tahun dengan 1 bungkus per hari. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan umum, keadaan umum pasien itu tampak sakit ringan, kesadaran itu kompos mentis kooperatif. Untuk tekanan darahnya itu 164/84, nadinya 107 kali per menit, frekuensi napasnya 18 kali per menit, dan suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Untuk status generalnya, kepala, leher, dan juga dada dalam batas normal. Untuk ekstremitas dalam batas normal. Lalu untuk status lokalis pada abdomennya, dari inspeksi tampak benjolan yang berdenyut di sekitar umbilikus. Untuk tanda radang itu negatif. Lalu dari auskultasi ditemukan bising ususnya positif dan bunyi bruit positif. Lalu untuk palpasi, teraba massa di abdomen dengan ukuran yang bervariasi, pulsasinya positif dan teraba hangat. Lalu untuk perkusi, di sini ditemukan timpani di seluruh lapang abdomen. Untuk pemeriksaan penunjangnya, di sini dilakukan USG duplex, CT angiografi dan juga darah rutin. Untuk tata laksananya diberikan terapi
operatif, yaitu rencana endovascular aneurysm repair atau EVAR. Oke, selanjutnya untuk menegakkan diagnosisnya itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang tadi. Dari anamnesis biasanya pasien itu asimptomatik, nyerinya difus di bagian abdomen atau nyeri punggung bawah yang non-spesifik difus. Lalu pasien biasanya juga mengeluhkan mual muntah, ada gangguan buang air kecil, penurunan nafsu makan, lower back pain, terasa pulsasi dan massa di abdomennya. Untuk riwayat penyakit dahulu, biasanya pasien itu mengalami hipertensi dan juga penyakit-penyakit aterosklerotik. Untuk sosial ekonomi, biasanya pasien ini merokok. Dan dari pemeriksaan fisik, biasanya teraba massa pulsatil, yang paling sering itu di supraumbilical, lateral, dan juga infraumbilical. Terdapat juga nyeri tekan pada abdomen dan terdapat massa. Untuk pemeriksaan penunjangnya USG untuk screening dan juga evaluasi dari diameter, tapi ini bukan metode ideal untuk mendeteksi ruptur karena tidak dapat menggambarkan semua bagian dari dinding aorta.